Mungkin di sini udah ada Mbak Miftah yang bergabung. Iya, Mbak. Baik, di sini udah ada Mbak Miftah, ini sebagai pemandu di pengenalan teleskop. Monggo Mbak Miftah. Ya, terima kasih Mbak Cinta. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hatun Saada, biasa dipanggil Miftah. Di sini saya akan memandu terkait teleskop. Sebelumnya di sini teman-teman dari SMA Putri Al-Hanif, tahu nggak sih apa itu teleskop? Atau mungkin apa sih yang teman-teman ketahui tentang teleskop? Atau dari SMA-nya udah punya teleskop nih teman-teman? Belum. Belum ada yang tahu juga nih. Duh, gimana nih Mbak Miftah? Apa nih teleskop? Oke, jadi teleskop itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk melihat objek yang jauh, terutama objek di langit. Untuk teleskop sendiri itu mempunyai 3 jenis. Yang pertama yaitu ada teleskop refraktor, yang kedua ada teleskop reflektor, dan yang ketiga ada teleskop katadioptri. Untuk teleskop refraktor atau teleskop pembiasan, itu pada umumnya mempunyai dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif itu merupakan lensa yang berada di dekat dengan objek, sementara lensa okuler yaitu lensa yang berada di dekat dengan mata pengamat. Mungkin teman-teman bisa lihat teleskop di belakang saya. Apa terlihat? Lihat Mbak. Oke, ini merupakan salah satu contoh dari teleskop refraktor atau teleskop pembiasa. Di depan sini terdapat lensa objektif dan di belakang ini ada lensa okuler. Cara fungsi dari lensa objektif ini yaitu untuk menangkap cahaya dan kemudian dibiaskan. Fungsi dari lensa okuler yang dekat dengan mata yaitu untuk memperbesar tayangan yang dijelaskan oleh lensa okuler. Oke, untuk teleskop yang kedua yaitu teleskop reflektor atau teleskop pemantulan. Nah, teleskop ini menggunakan kaca untuk menangkap cahaya. Teleskop ini mempunyai dua cermin dan satu lensa okuler. Cermin utama terletak di belakang sini, berbentuk cekung, dan lensa sekunder yaitu terletak di bagian tengah. Kemudian lensa okuler yang dekat dengan mata. Jadi sistem kerja dari teleskop reflektor ini, cahaya datang, kemudian ditangkap oleh cermin. Lalu dari cermin itu dipantulkan ke cermin sekunder, lalu diperbesar dengan lensa okuler. Oke, selanjutnya yaitu bagian-bagian dari teleskop. Bagian secara umum dari teleskop yaitu ada tabung teleskop, kemudian di dalam tabung ini terdapat lensa okuler untuk teleskop refraktor, dan terdapat cermin untuk teleskop reflektor. Selanjutnya itu ada mounting. Ini ada dua jenis mounting ya. Yang pertama yaitu mounting alta-azimut dan mounting ekuatorial. Mounting alta-azimut itu arah geraknya horizontal dan vertikal. Mungkin bisa dilihat ini arah vertikalnya ke atas untuk ketinggian, dan horizontalnya itu memutar seperti ini. Yang kedua yaitu mounting ekuatorial. Mounting ekuatorial ini arah geraknya mengikuti rotasi matahari. Mbak, suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Ya, udah. Ini udah. Mungkin Udah tadi kedengeran? kejauhan ya. Mungkin tadi kejauhan Mbaknya. Oh. Saya ulangi dari jenis mounting ya. Boleh. Jadi jenis mounting yang pertama yaitu alta-azimut.
mounting ini bergerak secara vertikal dan horizontal. Mungkin bisa saya perlihatkan seperti ini, vertikal. Ini horizontalnya. Oke. Untuk mounting yang jenis kedua yaitu mounting ekuatorial. Mounting ini dengan arah rotasi matahari. Terlihat pergerakannya? Kelihatan. Bagian selanjutnya dari teleskop yaitu ada tripod, ada itu finder, harusnya di sebelah atas ini ada finder yaitu teropong kecil yang merupakan bagian dari teleskop. Oh, tadi ada yang kurang ya tentang jenis-jenis teleskop. Tadi kan ada 3. Nah, yang ketiga belum saya jelaskan. Yang ketiga itu teleskop katadioptri. Teleskop ini merupakan gabungan dari teleskop refraktor dan teleskop reflektor. Mungkin begitu, Kak. Oh ya, jadi teman-teman kalau mau ada yang kurang paham tentang teleskop, silakan. Jadi ini teleskopnya ada 3 jenis. Ada yang refraktor, itu menggunakan lensa. Reflektor itu menggunakan cermin, dan katadioptri itu lensa sama cermin. Jadi penggabungan. Dan selanjutnya itu ada jenis mounting ya. Ya kan, Iya. Mbak Miftah? Tadi ada 2 jenis mounting. Jadi mounting itu apa sih, Mbak Miftah? Itu berguna untuk menjalankan sistem dari teleskop itu sendiri, mengarahkan arahnya gitu loh. Misal kita mau mengamati bulannya berada di arah timur, nah itu untuk mengarahkan ke arah timur. Ya, jadi itu untuk mengarahkan teleskopnya, atau bisa dibilang itu sebagai lehernya teleskop ya, kayak leher kita nih mau lihat kemana-mana pun bisa. Jadi itu sebagai lehernya dari teleskop itu sendiri. Nah, tadi ada jenisnya, ada altazimuth sama ekuatorial. Jadi yang altazimuth itu hanya bergerak vertikal dan horizontal, sedangkan yang ekuatorial itu mengikuti. Jadi semuanya bisa. Mungkin teman-teman ada yang bingung tentang teleskop? Jadi kalau biasanya kita pengamatan itu bisa menggunakan semua teleskop, cuma nanti hasilnya yang paling bagus itu menggunakan cermin ya. Menggunakan cermin. Atau teman-teman pernah nih ke wisata kemana itu ada festival teleskop atau penggunaan teleskop, itu udah pernah belum? Mbak Ayu Kanaya. Ya. Mbaknya udah pernah lihat teleskop sebelumnya? Dulu saya ingatnya tuh waktu kecil pernah, tapi lupa nama tempatnya apa. Oh, iya. Berarti udah pernah menggunakan? Mencari objek gitu? Cuman deket doang, kayak liburan gitu, Kak. Maksudnya. Iya. Itu biasanya kalau daerah Jakarta, berarti ya di Jakarta ya itu ada namanya Planetarium Jakarta, itu biasanya ada teleskopnya juga. Terus ini, sembari ini di Kubah lagi kelihatan di mataharinya. Coba nanti kita lanjut lagi, tapi ini selagi kelihatan biar nanti nggak menghilang lagi ya. Mana? Mas Ardi? Oh, Mas Ardi. Nah, itu dia mataharinya. Kalian bisa lihat tuh, masih ada awan-awan yang berat. Belum muncul lagi ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, nanti di sini coba kalian cari bintik mataharinya ada apa enggak. Jadi tadi kan kita ngomongin bintik matahari. Coba kita lihat secara nyata itu bintik matahari memang ada apa enggak sih di permukaan mataharinya.
Belum terlihat, Mas Ardi. Apakah Belum. tertutup lagi? Kapan lagi, Mbak? Oh ya, berarti kita balik ke Mbak Miftah lagi ya. Mungkin ada yang mau tanya nih tentang teleskop? Teman-teman semua, ada yang mau tanya tentang teleskop? Kita nanti dapat berkunjung sih ke observatorium karena tadi seperti yang Bapak Yudiato katakan itu sudah menerima kunjungan, tetapi mungkin dalam jumlah sedikit atau kita mempunyai keterbatasan untuk jumlah pengunjungnya. Ada nggak nih yang mau tanya-tanya tentang teleskop? Ngapain sih pakai teleskop gitu? Halo guys. Ini ada, kalau teleskop inframerah dan teleskop visual itu termasuk teleskop jenis apa ya? Ini mungkin Mas Ardi. Tadi. Halo Mas Ardi. Atau Mbak Miftah tahu nih, teleskop inframerah dan teleskop visual. Teleskop visual. Untuk teleskop jenis itu karena saya masih belajar, jadi belum tahu. Mungkin untuk Mas Ardi atau Mbak Cinta bisa membantu menjelaskan. Ini maksudnya teleskop visual yang gimana nih? Halo? Baby Hasbia. Halo? Ya Mas Ardi. Ya, gimana, Mbak? Maaf. Kalau teleskop inframerah dan teleskop visual itu termasuk teleskop jenis apa? Teleskop inframerah. Iya, Jadi, inframerah. kalau teleskop itu masih termasuk jenis teleskop yang itu ya, maksudnya untuk pengamatan optik ya. Jadi cahayanya masih, kalau yang visual kan itu cahaya tampak, tadi yang tentang spektrum cahaya itu, jadi masih di cahaya tampak. Kalau inframerah itu bergeser sedikit, jadi itu cahayanya kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang, jadi kita harus menggunakan alat untuk melihat cahayanya. Contohnya kalau misalnya kalian punya remote TV atau remote AC di rumah tuh, itu kalau dipencet kita lihat ke lampu bagian depannya, itu kan ada LED kecil tuh di depan remote. Nah itu kalau kita pencet, kita lihat dengan mata telanjang itu nggak ada cahaya apa-apa. Tapi kalau kita arahkan, bisa pakai kamera HP, kita arahkan kamera dan kita lihat ketika kita mencet itu bakal berkedip-kedip ada cahayanya. Nah itu adalah cahaya inframerah. Cahayanya itu ada, tapi kita nggak bisa melihat dengan mata kita secara langsung. Itu. Nah sama dengan di teleskop, itu ada teleskop yang mengamati panjang gelombang yang berbeda-beda itu tadi. Ada yang cahaya tampak itu cahaya yang bisa kita lihat dari spektrum warna yang bisa kita lihat. Ada juga cahaya inframerah seperti itu yang tidak bisa kita lihat. Nah kalau untuk jenis teleskopnya sendiri itu bisa beda-beda juga. Ada yang mungkin memakai teleskop jenis refraktor seperti tadi dijelaskan oleh Mbak Miftah, bentuk teleskopnya seperti refraktor atau bisa juga reflektor. Tapi rata-rata sekarang sudah banyak menggunakan jenisnya reflektor untuk di observatorium rata-rata. Tapi ada juga, masih banyak juga yang menggunakan teleskop refraktor karena memang penggunaannya ya, terutama teleskop lama itu biasanya masih yang menggunakan jenis refraktor. Atau salah satunya seperti yang kita gunakan sekarang ini di observatorium. Ini kan jenisnya adalah jenis teleskop refraktor itu. Seperti itu. Menjawab? Ya. Apakah sudah menjawab? Gimana nih? Febi Hasbia, Mbak Febi Hasbia. Sudah paham belum? Apa yang dimaksud dari pertanyaannya ini?
Kak. Terima kasih. Udah ya, sama-sama. Ada lagi nih Mbak Miftah. Benda langit apa sajakah yang dapat dilihat dengan menggunakan teleskop? Itu tergantung dari teleskopnya, tergantung dari lensanya. Jadi semakin semakin lebar diameter dari lensa tersebut, maka objek yang akan diamati itu terlihat semakin jelas. Mungkin seperti ini contoh dari teleskop yang ada di belakang saya. Ini bisa melihat matahari, bulan, terus beberapa planet seperti planet Jupiter, Venus, ada Saturnus dan juga Mars. Oke, jadi ini semuanya tuh bisa dilihat menggunakan teleskop ya, itu tergantung. Kayak tadi kan Mas Adi bilang ada teleskop khusus matahari tuh, ada yang jadi nggak perlu pakai filter. Nah, jadi kalau menggunakan teleskop portable seperti yang ada di belakangnya Mbak Mista ini, itu kita kalau mau pengamatan matahari, kita harus menggunakan alat tambahan, yakni filter. Jadi kita nggak bisa sembarangan, kecuali tadi menggunakan teleskop yang khusus untuk matahari. Jadi kegunaan teleskop ini nih bisa melihat semua objek langit, itu tergantung dari teleskopnya juga gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi objek-objek langit ini semuanya kita lihat pakai teleskop ya, biar itu lebih jelas. Karena kalau kita lihat dan kita foto doang pakai HP itu kan kayak kurang jelas gitu ya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Oh, ada nih. Ini untuk semua pemandu ya. Pengalaman seru apa yang kakak-kakak pernah rasakan selama jadi tim pastron? Mungkin bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman. Yang pertama mungkin dari Miftah. Pengalaman seru ya, apa ya? Banyak sih sebenarnya pengalaman-pengalaman seru yang bisa diambil dari ikut dengan pastron ini. Kan kalau istilahnya tuh kita bisa melihat hal di atas sana gitu yang biasanya kalau dengan mata telanjang tuh kan hanya titik gitu kan. Dengan teleskop itu bisa terlihat dengan lebih jelas gitu. Mungkin itu saja sih. Kalau dari pengalamannya Mbak Mista ya, cuman kalau dari saya nih, dari Mbak Cinta itu apa ya? Kalau di luar ruangan itu lebih seru gitu ya kalau kita menggunakan teleskop, dan kita punya di sini kan kita dapat menggunakan fasilitas-fasilitas kampus. Jadi kita menggunakan teleskop-teleskop ini, jadi kita paham tentang teleskop, terus bagaimana cara merawatnya, bagaimana ketika ada hujan, seperti yang dikatakan Pak Yudi tadi, itu bagaimana ketika ada hujan, kita harus sigap untuk mengamatkan teleskopnya itu, apa saja bagian-bagian yang terpenting di bagian teleskop itu. Jadi pengalamannya tuh banyak, nggak hanya di observatorium, tapi kita juga keluar ke desa wisata, sosialisasi ke sekolah, itu juga kita banyak membantu diri kita juga. Jadi kalau dari Mas Adi nih, gimana? Adi. Iya, pengalaman ya, pengalaman seru ya. Iya, pengalaman seru. Kalau saya yang membuat saya suka sama astronomi itu dulu ketika pertama kali ikut mata kuliah astronomi, kebetulan dosennya Pak Yudiakto juga ketika itu, dosen mata kuliah astronomi kami. Jadi beliau itu mengadakan pengamatan malam untuk mahasiswanya. Jadi ketika itu kami dikasih lihat itu planet Saturnus. Nah, dan bagi saya planet Saturnus itu salah satu objek langit yang paling indah ya, paling bagus karena kelihatan cincinnya. Dan itu ketika dilihat dengan mata telanjang dengan menggunakan teleskop, wah itu sangat sangat berkesan bagi saya. Yang membuat saya sampai sekarang masih suka astronomi itu salah satunya adalah planet Saturnus itu. Dan itu berkesan banget karena jarang banget gitu, seperti nggak sadar gitu kita bisa melihat benda yang sangat-sangat jauh ada di sana. Begitu pengalaman-pengalaman dari
kita ya, dari para pemandu juga di tim Pastron selama ini. Mungkin ini ada yang selanjutnya, pertanyaan dari Safanah Azahra. Apa lensa yang digunakan teleskop dengan kamera biasa hanya dibedakan dengan jarak pengambilan objek gambarnya? Mbak Misa mau jawab dulu atau? Untuk lensa ya, saya kurang tahu sih kalau itu perbedaannya di mana. Mungkin Mas Ardi atau Mbak Cinta bisa bantu jawab. Mungkin saya secara umum aja ya untuk lensa dan teleskop. Kalau lensa pada kamera itu biasanya iya pengambilan jarak pengambilan objeknya, karena kalau teleskop itu kan lebih apa ya, lebih besar dan lebih panjang sih untuk fokusnya. Jadi itu bisa mempengaruhi juga di hasilnya nanti. Jadi seperti kan ada lensa itu, kalau kamera itu punya lensa yang bisa diganti itu kan bagian depannya, itu diganti dengan ada yang lebih panjang, ada yang lebih besar. Nah itu sama halnya dengan teleskop, tapi kalau teleskop itu udah nggak bisa diganti gitu loh. Apa ya? Itu tabungnya udah fix segitu dan kita hanya bisa mengganti di bagian lensa okulernya untuk pembesarannya. Cuman kalau kamera itu bisa ganti-ganti lensa bagian depannya. Hanya saja nanti hasilnya kalau menggunakan teleskop itu mungkin lebih bagus. Atau Mas Adi ada tambahan? Jadi ya seperti yang Mbak Cinta bilang itu tadi, jadi kalau yang membedakan dengan kamera biasa itu di lensanya mungkin ya. Karena kalau di lensa kamera mungkin kan ada yang panjang fokusnya itu 400 atau 500 mili. Nah itu juga kalau kita zoom ke arah bulan itu biasanya sudah cukup bagus. Sama dengan teleskop juga biasanya kita menggunakan kamera. Seperti contohnya sekarang ini kan kita menggunakan kamera sensornya itu jenisnya CCD. Itu khusus untuk astronomi, atau kita bisa pasangkan juga kamera DSLR. Jadi dengan kamera juga kita bisa melakukan pengamatan. Ya, seperti itulah intinya ya. Jadi ini ada yang nih selanjutnya. Jika pada cuaca mendung, apakah kita tetap bisa melakukan pengamatan bulan atau bulan sedikit tertutup awan? Ini sepertinya tergantung mendungnya ya. Kalau mendungnya hanya seperti tadi nih, kelihatan kalau ada awan tipis di bagian depan matahari, itu mungkin kita masih bisa kelihatan di teleskopnya. Cuman kalau udah mendung banget dan awannya itu tebal, itu udah nggak bisa terlihat lagi untuk bulannya. Apakah pernah ikut mengamati hilal untuk awal bulan Hijriyah? Baik, ini mungkin saya yang jawab ya. Untuk pengamatan hilal di Observatorium UAD itu rutin setiap bulannya. Jadi kita, kalau kalian bisa cek di IG-nya Observatorium UAD atau di webnya, itu udah ada foto-foto setiap kita pengamatan hilal. Jadi yang foto yang kemarin yang Rabiul Awal kita juga udah dapat. Di sana kalian dapat ngeliat tuh bagaimana bentuknya hilal sebenarnya itu bagaimana. Itu mungkin ini mataharinya kelihatan ya Mas Satya. Iya. Nah itu. Kelihatan. Coba kalian lihat di bagian mataharinya. Kelihatan nggak ada bintik hitamnya itu? Tertutup awan, cepet banget ya awannya. Tertutup lagi. Awannya cukup tebal banget ini kelihatannya Mbak. Baik, kita lanjutkan ini ya. Jika bumi mengalami gerhana matahari total, apakah planet-planet lain juga mengalami gerhana matahari total? Wah, siapa nih yang mau jawab? Mbak Miftah tahu, Mbak Miftah? Atau Mas Adi? Jadi, oke, siapa? Mencoba jawab sedikit ya. Gerhana matahari total itu di bumi pun kalau misalnya di Jogja lagi ada gerhana matahari total, belum tentu di tempat lain mengalami gerhana matahari total. Tapi mungkin kalau di
luar angkasa sendiri ya, itu kan ada kayak bulan, terus Venus. Misal Venus punya bulan, kalau itu bulannya bisa nutupi matahari dalam keadaan sejajar, itu nanti bisa terjadi gerhana matahari di Venus juga. Mungkin begitu. Mungkin Mas Ati mau menambahkan. Halo Mas Ardi. Iya, udah itu menurut saya tadi seperti yang dijelaskan Mbak Nita itu udah sangat bagus kok. Benar. Baik, gitu ya Mbak Ratu Dwi. Jadi kalau kita mau lihat gerhana matahari di planet lain, kita harus ke planet lain juga gitu, biar kelihatan. Terus selanjutnya ini ada, saya pernah dengar polusi cahaya itu mempengaruhi pengamatan menggunakan teleskop. Polusi cahaya itu apa sih Kak? Jenis filter apa yang bisa mencegah polusi cahaya tersebut? Wah, bagus nih ya, sangat-sangat bagus ini dia. Dengernya dari mana ini Mbaknya, Mbak Lutfilah? Tuh, siapa yang mau jawab? Saya. Baik, secara umum dulu ya. Jadi polusi cahaya itu ya polusi cahaya dari rumah-rumah. Maksudnya tuh dari lampu-lampu yang ada di rumah itu ada yang mengarah ke langit. Jadi itu mempengaruhi apa ya cahaya yang datang dari langit ke bumi. Jadi lebih besar cahaya yang dari bumi ke atas daripada yang atas ke bumi. Tuh. Untuk filter pencegahan itu mungkin kalau di beberapa observatorium itu telah melakukan sosialisasi mengenai tudung lampu ya. Itu salah satu mencegah bagaimana polusi cahaya itu gitu. Mungkin Mas Ardi atau Mbak Mista mau tambahin? Ya. Jadi kalau untuk polusi cahaya, ya memang untuk filternya sendiri itu biasanya kalau untuk kamera-kamera atau teleskop itu sekarang ada tersedia ya filter khusus untuk polusi cahaya seperti itu. Itu biasanya cukup untuk mengurangi efek polusi cahaya ketika kita memotret benda langit seperti itu. Ini udah kelihatan lagi ya mataharinya. Jadi ini mumpung terlihat, ini mungkin di gambar di kamera itu kalau kelihatan di bagian kiri bawah, kanan bawah ya, kanan bawah itu ada bintik hitam. Itu kalau saya perbesar ini, itu adalah sunspotnya. Jadi bintik hitam di matahari itu kelihatannya seperti itu. Oh, hilang lagi. Oke, nah itu kelihatan. Nah, ini kalau kelihatan gambarnya bergerak-gerak atau goyang, itu kan karena sedang ada awan yang bergerak, karena lapisan udara yang bergerak, jadi cahaya yang datang juga terdistorsi gitu ya. Tapi ini terlihat ini bintik hitam ini adalah sunspot yang tadi kita bicarakan. Nah, sunspot ini ukurannya lebih besar dari sekitaran seukuran sama bumi ya, diameter bumi. Jadi kalau kita bandingkan itu bumi itu sangat kecil seperti itu. Nah, ini cukup jelas terlihatnya awannya sudah cukup berkurang di atas sana. Nah, itu bentuk dari sunspot yang kita katakan dari tadi ya. Bintik hitam yang ada di matahari. Oh ya, jadi salah satu sunspot ini juga berguna untuk pembuktian bahwa matahari itu mempunyai rotasi loh teman-teman. Jadi matahari itu juga berotasi. Nah, dengan tahunya kita berotasi itu itu mataharinya itu dari dari perbedaan posisi sunspot di tiap harinya itu. Jadi kita tahu nih berapa periodenya dari rotasi matahari tersebut. Sama halnya dengan bumi kan berotasi, jadi matahari juga memiliki rotasi. Terus selanjutnya, apakah cuaca sangat berpengaruh pada pengamatan menggunakan teleskop?
Mbak Miftah? Ya, mungkin saya mencoba menjawab ya. Tadi sudah sedikit dijelaskan terkait cuaca yang bisa mempengaruhi pengamatan. Misal jika ada awan, itu kan pas awan tebal itu objek nggak akan terlihat. Sama polusi cahaya juga tadi sudah sedikit dijelaskan kalau polusi cahaya juga mempengaruhi hasil dari pengamatan. Mungkin Mbak Cinta atau Mas Ardi mau menambahkan? Baik, itu tadi kan Pak Yudi juga udah mengatakan bahwa kita juga tergantung pada alam ya, pada cuaca. Kita nggak bisa menggeser hujan, menggeser awan. Jadi itu kita sangat berpengaruh pada penggunaan teleskop juga. Karena kalau udah hujan, kita juga nggak bisa menguatkan teleskop, menggunakan teleskop itu juga nggak bisa. Jadi cuaca sangat-sangat berpengaruh dalam pengamatan menggunakan teleskop ini. Untuk selanjutnya, kalau matahari kan biasanya di bumi menghasilkan bayangan kita. Nah, ada nih waktu tertentu bayangan kita tuh nggak ada sama sekali. Wah, pada bulan ini nih kita baru ini ada peristiwa seperti ini. Gimana Mbak Miftah? Iya. Ini biasanya, oh ini peristiwa hari tanpa bayangan ya biasanya sebutannya. Oh, peristiwa hari tanpa bayang. Jadi peristiwa hari tanpa bayang itu terjadi karena matahari tepat berada di atas zenit. Nah, zenit itu sendiri merupakan sebuah titik khayal yang berada di atas kita 90 derajat dari ufuk. Jadi pas matahari di atas kita itu kan bayangan tepat berada di bawah kita. Sebenarnya nggak menghilang sih, cuma karena tidak terlalu terlihat, makanya dinamakan hari tanpa bayang. Begitu, Mbak. Nah, itu ya. Jadi biasanya matahari itu menghasilkan bayangan pada kita gitu, tapi tiba-tiba kok nggak ada bayangan sama sekali. Itu bukan nggak ada bayangan sih, karena bayangan memang tepat di bawah kaki kita gitu. Jadi matahari itu tepat di atas kepala kita. Gitu, Mbak Mutmain. Oh, ini ada minta tolong jelaskan tentang dua macam sistem penyangga teleskop serta keuntungan dan kerugiannya. Penyangga. Oh, mountingnya ini ya? Minta mountingnya Mbak Miftah. Kan ada dua. Jadi ada alta-azimut sama ekuatorial. Nah, keuntungan sama kerugiannya itu apa aja dari penggunaan ekuatorial sama alta-azimut itu? Untuk keuntungan dan kelebihan dari penggunaan mounting alta-azimut ini, dia lebih mudah digunakan karena cuma digeser ke samping, ke atas, ke bawah gitu. Itu kelebihan dari apa? Dari teleskop ekuatorial ini, dia apa ya? Dia bisa mengikuti apa? Bisa mengikuti objek dengan lebih mudah karena dia kan bergeraknya sesuai dengan rotasi matahari. Itu kekurangan dari mounting alta-azimut ini karena dia cuma bergeser kanan kiri, namun karena bumi itu kan bergeraknya nggak cuma rotasinya tuh kadang berubah kan. Nah, itu menjadi kekurangan dari mounting alta-azimut. Untuk kekurangan dari mounting ekuatorial, yaitu harus disetting terlebih dahulu di bagian ini. Bagian apa? Lintang ya, Mbak ya? Iya, bagian lintangnya. Jadi karena kita berada di daerah lintang selatan, kita harus menyeting dulu itunya. Menyeting mountingnya agar berada di daerah selatan. Mungkin begitu. Jadi gitu tuh Mbak Giska. Jadi kalau alta-azimut itu hanya bergerak dua arah itu, jadi kita mungkin kalau mengarahkan ke benda langit itu cukup agak sulit ya, kekurangannya itu. Cuman kalau ekuatorial itu bisa mengarah manapun, hanya saja kita harus tahu berapa lintangnya kita berada. Mungkin ada lagi dari teman-teman atau udah?
Dari Bu gurunya mungkin mau tanya Ibu. Ibunya. Baik, mungkin kalau nggak ada lagi, setelah ini kita ada penutup. Oh, ini ada yang tanya. Seberapa jauh teleskop dapat melihat angkasa? Berapa jauh teleskop? Jauh ya. Itu tergantung dengan jenis teleskopnya juga. Kalau teleskop yang di belakang ini mungkin untuk melihat planet seperti Jupiter sama Saturnus itu masih terlihat. Tapi untuk yang lebih jauh lagi, yang misal objek bintang tapi dia redup, dia tidak terlalu terlihat. Tapi kalau menggunakan teleskop jenis lain, yang kualitasnya di atas ini, itu bisa terlihat. Mungkin itu. Ini tergantung fokusnya juga ya Mbak ya, panjang fokusnya juga. Ini udah atau ada masih yang mau tanya teman-teman? Saya kasih waktu 1 menit. Ini mungkin ada yang bingung tentang teleskop atau nanti mau ada yang mau beli teleskop. Boleh loh kalau mau nyoba-nyoba beli, nanti coba cari objek-objek langit. Bisa lihat planet Jupiter, Saturnus gitu. Mungkin kalau siang hari kita cuma bisa ngamat matahari ya. Nah kalau malam hari itu udah banyak ada bintang dan lain-lainnya. Baik, ini udah lewat. Mungkin dari sesi ini ditutup. Dari pihak sekolah, dari guru-guru mungkin ada yang ingin disampaikan. Nah, Ibu Dwi namanya Ibu Dwi. Jika tidak ada lagi, selaku saya dan teman-teman mungkin di sini ada bukan salah penyampaian, kurang dalam penyampaiannya. Mungkin nanti teman-teman kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan melalui mungkin sosial medianya kita di IG, atau bisa chat salah satu petugas, itu nama narahubungnya udah ada di webnya pasrondokasih.id. Jadi kalau kalian ada yang ingin berkunjung juga mungkin bisa nanti lihat di webnya kita, atau punya kerabat di Jogja atau dimanapun nanti bisa wisata edukasinya di Observatorium UAD gitu. Baik, sebagai penutup, terima kasih bagi teman-teman yang udah hadir dan udah bertanya. Ini udah aktif ya, udah bertanya seperti ini. Jadi mohon maaf bila ada yang belum tersampaikan dengan baik dan tidak lengkap, karena kita punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mohon maaf sebelumnya jika ada perkataan dari kita yang salah ataupun lainnya, kita mohon maaf. Untuk sesi ini saya tutup kunjungan virtual dari SMA. Oh, ini Bu Dwi. Mungkin ada yang mau dikatakan Bu Dwi sebelum saya tutup? Halo Ibu. Ya, iya baik Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin langsung akan saya berikan ke Kepala SMA kita ya Mbak ya. Ada yang mau disampaikan? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak ini dari pihak UAD ya. Mbak Cynthia dan juga teman-temannya, Masya Allah, dan para Mbak Miftah tadi ada juga ya. Saya mengikuti tadi agak terlambat ini karena beberapa hal, tapi Masya Allah luar biasa paparannya, dan ini jadi satu pengalaman. Kita belum keluar angkasa, tapi kita bisa melihat langsung ya dengan teleskop. Saya sendiri sampai hari ini hanya melihat teleskopnya saja, tapi belum pernah menggunakan.
Boleh Bu, boleh. Ya, ini salah satu pengalaman juga buat saya pribadi, teman-teman, dan terutama siswi di SMA IT Putri Al-Hanif. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa jadi wacana nih. Oh, saya pengen nggak nih belajar astronomi nih? Ada nggak anak-anak yang mau belajar astronomi? Coba. Pengen perdalam astronomi gitu? Iya. Pertemuan hari ini bisa jadi wacana ya, dan juga untuk memperkuat basic di pembelajaran di sekolah, mudah-mudahan. Dan luar biasa ya, saya ada pertanyaan, saya punya banyak pertanyaan di kepala tuh sebenarnya, Mbak Cynthia, Mbak Miftah, tapi apa ya, pertanyaan saya terlalu polos mungkin ya. Perasaannya gimana Mbak Cynthia, Mbak Miftah saat pertama kali melihat, wah ternyata luar angkasa tuh kayak gini ya, ternyata ada loh alam lain selain bumi gitu. Gimana sih Mbak Cynthia? Ya sama seperti yang Ibu katakan tadi, wah ternyata di luar tuh seperti ini. Terlalu apa ya, kita tuh nggak pernah menyangka kalau kita bakal lihat yang Nyari apa? gitu. Nyari apa? Gitu Bu, jadi kita juga awal-awal ikut, awal-awal lihat seperti itu juga ya kayak orang awam biasanya gitu loh Bu. Ternyata di luar itu lebih banyak yang harus kita tahu gitu loh, nggak hanya yang ada di bumi ini gitu. Iya, Masya Allah ya. Dan saya rasa menjadi para pakar ya, para apa ya, bisa dibilang pakar yang memang concern di bidang astronomi ini luar biasa ya. Pasti melihat kebesaran Allah itu luas sekali, banyak sekali. Oh tambah, wah cakep-cakep nih imannya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini bisa diambil manfaat oleh kami, guru dan juga para siswi. Saya terima kasih banyak kepada pihak UAD yang sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi informasi. Mohon maaf nih kalau misalnya ya kami ya ada begini ya. Kemudian mohon maaf jika mungkin ada hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan seperti ini kita bisa lakukan lagi di kemudian hari di program-program berikutnya. Mungkin bisa berharap nih impian kami berharap bisa melihat langsung, berkunjung langsung ke sana gitu. Bisa melihat secara langsung, bisa menggunakan teleskop secara langsung, belajar langsung, melihat UAD secara langsung. Semoga dimudahkan. Tapi itu ya itu tadi ya, masih harapan lah insya Allah. Mudahkan. Baik, mungkin itu saja dari saya dari SMA IT Putri Al-Hanif. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu selaku kepala sekolah dari SMA IT Putri Al-Hanif ini. Baik, mungkin karena ini waktunya udah mau Jumatan ya, jadi langsung saja saya tutup. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan pada kunjungan kali ini. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak.